Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as shabirin. Al-ayah. Yang pertama-tama yang saya hormati yang pertama, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga, dan juga kepada karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo. Semoga disehatkan selalu badannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang qadarullah. Ada yang tahu qadarullah? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ada jelaskan dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Muslim, yaitu kataballahu ma'aqadiri ral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Qala wa kana arshuhu 'alal ma. Artinya apa? Allah telah menetapkan seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan beliau menambahkannya sabdanya, dan arsy Allah itu berada di atas air. Jadi takdir itu ditetapkan sebelum kita lahir. Artinya dalam kandungan berapa bulan? Hah? Berapa? 8. Berapa bulan? 11 udah mau lahir. Hah? 9. Takdir ditetapkan dalam kandungan dalam berapa bulan? Umur berapa bulan? 4. Pas jadi janin. Iya. 4 bulanan. Ya, itu udah ditentuin tuh oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Kita jadi apa? Jadi manusia kah? Jadi hewan kah? Ya, ini udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Allah nyiptain takdir? Padahal kita punya pencapaian ya. Kita punya impian, kita punya cita-cita. Kenapa? Karena misalkan gini, kita ingin punya pencapaian, tapi misalkan kita punya motor, ya, motor apa kek, ya segala macam, banyak, ya, boleh lah, ya. Kita jatuh. Allah suka nggak? Maksudnya Allah ridho nggak punya motor tersebut? Enggak. Karena tahu bukan pencapaiannya. Ada yang lebih dari itu, dari motor. Misalkan Allah akan menetapkan orang tersebut punya mobil, helikopter, segala macam. Allah tetapkan. Nah, jadi Allah kenapa menciptakan takdir? Karena Allah juga menciptakan penyesalan. Agar apa? Agar
hidup kita terus belajar. Artinya apa? Kesalahan yang kita buat, ya, atau tindakan yang kita buat selama hidup kita tidak bakal keulang lagi. Gitu. Artinya tidak akan keulang lagi, tidak akan kembali lagi. Makanya Allah ciptakan takdir di hidup kita, ya. Kita sama ini, oh, Allah nggak baik. Oke, nanti pasti ada ya jodoh lah, ibaratkan gitu ya. Ibaratkan jodoh. Jodoh juga seperti itu. Dan juga di sini arti memahami dari takdir itu apa sih? Ya. Qadar. Qadar adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan. Iman kepada takdir adalah iman yang ke-6, bukan ke-5. Ke-6, artinya yang terakhir. Ya. Pasti segala sesuatu sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, kebaikan maupun musibah terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, dan tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari kehendaknya. Artikan apa? Kemampuannya, kemampuan hamba Allah tersebut. Di sini dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Al-Qamar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir, menurut qadar. Tadi ya, qadar itu kenapa diciptain? Karena agar kita terus belajar dengan penyesalan. Kalau qadar nggak diciptain, kita udah antep aja di situ, nggak akan belajar. Takdirnya bener, ya, mulus, hidup kita mulus, jalan enak, ya, nggak ada halangan, nggak ada yang menyulitkan, nggak ada segala macam, hidup kita mulus. Pasti orang pun tidak akan belajar, ya, udah pinter aja terus, nggak akan belajar. Orang pinter pun mempunyai takdir, ya, dia bisa bego kapanpun, bisa aja. Dia pintar, cerdas, segala macam. Saking pintarnya sampai bego, ya, banyak yang sudah terjadi. Orang yang sudah berilmu, ya, tapi ilmunya dipakai untuk sombong, ya, kedepannya pasti akan hilang, ya. Banyak sekarang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, ya, saking pintarnya, Walid. Itu segala macam lah, pokoknya udah nggak beres. Artinya otaknya udah geser tuh. Itu ayat ini pun menunjukkan setiap hal di dunia ini, yang besar sampai yang kecil, telah berada dalam settingan, ya, atau settingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah Allah riset, udah Allah setting dia kayak gimana, ya, entah jadi apa, kita nggak tahu. Lalu Rasulullah pun bersabda, berimanlah kamu kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk, dan juga manis ataupun pahit. Gitu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini beliau, ketahuilah jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan kecuali apa yang telah ditetapkan untukmu. Kita nggak bisa menentang, ya, nggak bisa menentang qadarnya Allah. Bisa nggak kita tentang qadarnya Allah? Tidak. Nggak akan. Yang nggak bisa tuh apa? Mati. Yang pertama, ya, yang pertama mati. Rezeki kapan aja, ya, bisa, asalkan kita usaha, gitu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan bisa
mencelakakanmu kecuali dengan apa yang Allah tetapkan atasmu. Di sini ada singkat cerita tentang Nabi Ayub. Ada yang tahu kisahnya kayak gimana? Betul. Sakit. Beliau kaya, hartanya hampir menyamai dengan harta Nabi Sulaiman. Apa aja dia punya. Dan Allah tetapkan takdir beliau sakit selama bertahun-tahun dan kehilangan harta. Semuanya kehilangan, anak-anaknya, cucu-cucunya, segala macam, istri-istrinya kehilangan. Tapi beliau tidak pernah mengeluh ataupun ngedumel gitu. Di sini dalam surah Al-Anbiya dijelaskan juga, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Kalau nggak salah tuh penyakitnya tuh penyakit apa ya? Nabi Ayub, ada yang tahu? Kayak gatal-gatal gitu. Nah, betul. Seperti itu. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Apa balasannya? Allah sembuhkan beliau dan mengembalikan segala-galanya, harta-hartanya, gara-gara beliau sabar, tidak mengeluh, tetap berdoa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf pun sedikit cerita ditakdirkan dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur, dijual sebagai budak dan dipenjara tanpa kesalahan, namun akhirnya penguasa Mesir dulu siapa? Fir'aun. Dan bertemu kembali dengan keluarganya dalam keadaan mulia. Nabi Yusuf keluarganya siapa? Fir'aun. Gara-gara istrinya itu tersebut. Begitulah para sahabat yang lainnya seperti Bilal bin Rabah yang disiksa karena imamnya, tapi ia tetap teguh ahad. Dan akhirnya ahad itu apa sih? Ahad itu satu, hanya satu. Kita ahad nih hari Minggu, dan sebutnya bukan hari Minggu, ke orang Islam sebutnya hari Ahad harusnya. Hari Ahad libur, libur. Ahad tuh biasa orang-orang kaum Minggu biasa kaum Nasrani gitu, orang-orang Kristen. Lalu bagaimana sikap kita terhadap takdir, menjalaninya, ridho dan ikhlas setiap kita jalanin. Pasti di balik tersebut ada kemudahannya. Setiap kita jalankan dengan sabar, ada kemudahannya. Yang kedua, saat diuji berbagai macam apapun ujiannya, apapun kesulitannya, kita bakal dapat timbal baliknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tawakal dan terus ikhtiar. Apa yang kita harapkan walaupun itu bukan takdir, tapi kita harus tetapkan, harus terus berdoa walaupun Allah sudah menetapkan. Begitu teman-teman. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.